Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas tentang gerak dengan analisis vektor. Nah, ini ada sebuah gambar, itu ada sebuah atau beberapa sepeda motor yang sedang bergerak dalam sebuah arena. Vektor kedudukan. Nah, kita anggap sebuah bendanya tadi itu atau sebuah motor tadi atau sebuah mobil tadi dengan titik A. Kemudian kita proyeksikan pada bidang atau pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, itulah dinamakan dengan vektor kedudukan atau vektor ke posisi. Nah, kita uraikan. Kalau dia pada 2 dimensi, dapat kita ubah menjadi R sama dengan XI tambah YJ. Sedangkan kalau dia nanti 3 dimensi, maka nanti kita uraikan menjadi XI tambah YJ tambah ZK. Nah, itu kalau dia mengenai kedudukan. Kemudian jika nanti yang ditanya mengenai perpindahan, dapat kita tuliskan rumusnya menjadi delta R sama dengan posisi akhir kita kurangkan dengan posisi awalnya, atau R2 kita kurangkan dengan R1. Nah, nanti di situ ada delta X dan delta Y. Berarti nanti delta XI ditambahkan dengan delta XY. Kemudian kalau ditanya nanti besar perpindahan, maka nanti wajib kita akarkan masing-masing dari delta X dan delta Y-nya. Yaitu nanti delta R sama dengan akar dari delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat. Kemudian kalau nanti ditanya adalah arah, maka kita bisa mencari dari tan-nya. Tan theta sama dengan delta Y kita bagi dengan delta X-nya. Jika nanti sebagai fungsi waktu, maka kita uraikan vektornya menjadi R dalam kurung T sama dengan XTI ditambahkan dengan YTJ-nya. Oke, sekarang kita bahas lagi mengenai kecepatan. Kecepatan itu adalah besarnya perpindahan dibagi dengan selang waktu tertentu. Kemudian kalau kecepatan rata-rata dapat kita tuliskan jika pada sumbu X berarti nanti delta X per delta T. Jika nanti dia berada pada sumbu Y berarti nanti delta Y per delta T. Dan dia nanti jika pada sumbu Z, kalau dia pada 3 dimensi, kita tuliskan menjadi delta Z per delta T. Oke, sekarang kecepatan sesaat. Nah, ini nanti kita membahas jika pada benda 3 dimensi. Berarti ada pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, jika nanti pada sumbu X duluan, berarti delta diferensial X dibagi dengan diferensial T atau dx per dt. Kalau dia pada sumbu Y, berarti Vy sama dengan delta Y per delta T atau diferensial pada sumbu Y kita bagi dengan diferensial pada sumbu T. Kemudian pada sumbu Z berarti nanti Vz sama dengan delta Z diferensial Z dibagi dengan diferensial T-nya. Kemudian kalau nanti ditanya adalah besar kecepatan sesaat, berarti nanti kita mutlakkan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah dengan Vz kuadratnya. Sedangkan kalau ditanya adalah arah, berarti tan theta sama dengan Vy per Vx dari vektor itu sendiri. Oke, yang terakhir itu ada percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap satuan waktu atau terhadap selang waktu tertentu. Nah, di sini juga kita membahas dalam 3 dimensi. Yang pertama pada sumbu X berarti nanti AX sama dengan delta V per delta T, dan AY berarti delta Y per delta T, dan AZ atau berada pada sumbu Z percepatannya berarti delta Z per delta T-nya. Nah, persamaan kecepatan rata-ratanya itu nanti adalah percepatan rata-rata pada sumbu X I ditambah dengan percepatan rata-rata pada sumbu Y J ditambah dengan percepatan rata-rata pada sumbu ZK. Dan kalau besar percepatan rata-ratanya itu sendiri adalah akar dari AX kuadrat
ditambah dengan AY kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat. Dan arahnya yaitu adalah AY dibagi dengan AX, atau percepatan rata-rata pada sumbu Y kita bagi dengan percepatan rata-rata pada sumbu X-nya. Oke, sekian materi kita di pertemuan video pembelajaran kali ini tentang gerak dengan analisis vektor. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.